Shalom, salam sehat dan bongi melo, laku kita solanasang. Puji syukur kepada Tuhan, malam ini kembali kita bersama-sama bersekutu melalui sehati dalam doa. Mari saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, bersama dengan Gereja Toraja Jemaat Warakas Klasik Pulau Jawa, kita datang di hadapan Tuhan menaikkan pujian syukur dan menyatakan doa kita. Dan kita akan menerima tuntunan melalui kebenaran firman Tuhan. Mari kita memuji Tuhan. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, Pencipta cakrawala. Segala serafim kerubin pujilah Dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Puji Dia, wahai mentari, wahai bulan, sembahlah Dia terus. Dan wahai bintang-bintang terang yang gemerlapan, muliakan Penciptamu. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini diambil dari kitab Ibrani pasal 11 ayat 23 hingga ayatnya yang ke-28. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk segala kasih setia dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami khususnya pada hari ini. Malam ini kami sehati dalam doa, menaikkan pujian kami, mensyukuri segala nikmat kasih-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan mau berfirman bagi kami semua dalam kehidupan kami. Tuntun kami, kuatkan kami ya Roh Kudus, bimbing kami dalam memahami akan kebenaran firman-Mu, dan juga bagi hamba-Mu yang akan memberitakannya. Ampuni kami dari segala salah dan dosa kami ya Bapa, dan berfirmanlah, kami semua sedia mendengarkannya. Dalam nama Yesus Kristus, firman hidup itu, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ibrani pasal 11 ayat 23 hingga ayatnya yang ke-28. Firman Tuhan berbunyi demikian. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Karena iman, maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Karena iman, maka ia mengadakan Paskah dan pemecikan darah, supaya pembinasa anak-anak sulung jangan menyentuh mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita semua yang mendengar, merenungkan, dan melakukannya. Amin firman Tuhan. Merenungkan pembacaan malam ini, tema kita menolak karena iman. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, iman merupakan hal yang sangat prinsip dalam kehidupan seseorang. Namun, kalau kita melihat realitas kehidupan kita,
khususnya dalam melihat kondisi dan keadaan yang dewasa ini kita hadapi, sepertinya iman bagi sebagian orang bukanlah merupakan sesuatu yang prinsip. Di kalangan public figure misalnya, kita mendengar dan kita menyaksikan begitu mudahnya iman itu ya dalam tanda kutip sepertinya digadaikan demi mendapatkan ketenaran, demi mendapatkan materi atau kedudukan. Orang mau mengorbankan imannya untuk pencapaian-pencapaian yang bagi dia lebih spektakuler untuk kehidupannya. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita juga sangat miris tentunya. Bagaimana orang mengorbankan imannya demi mendapatkan jabatan. Tentu, saudara-saudara yang kekasih, bagi orang seperti ini, iman bukanlah hal yang tentunya prinsip. Bagi orang seperti ini menganggap bahwa iman semuanya sama. Namun motivasi sesungguhnya adalah mendapatkan kehidupan yang lebih nyaman, yang lebih membahagiakan. Kalau realitas itu diperhadapkan dengan keadaan Musa dalam pembacaan kita pada malam hari ini, tentu sangat kontras. Iya, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, berkali-kali penulis kitab Ibrani dalam pasal 11 ini mengatakan karena iman, Musa menolak untuk disebut sebagai anak putri Firaun. Karena iman, ia lebih memilih meninggalkan istana untuk bergabung dengan saudara-saudara sebangsanya. Dan karena iman, ia meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka Raja Firaun. Ya, sangat kontras tentunya. Apa sih yang kurang kalau misalnya Musa mau diangkat sebagai anak putri Firaun? Tentu ia mendapatkan jaminan kehidupan yang luar biasa. Kehidupan yang tentunya nyaman. Daripada mau bergabung dengan saudara sebangsanya yang sedang diperbudak pada saat ini. Mungkin bagi orang dewasa ini menganggap ini sesuatu yang sangat mengherankan. Di tengah hiruk pikuknya orang mau meninggalkan imannya karena pacar, karena pasangan hidup, karena kedudukan dan jabatan. Musa menjadi sosok yang begitu beda. Dia mengedepankan iman adalah hal yang sangat prinsip. Iman lebih menjaminkan. Iman dia mengalami bagaimana kasih dan kuasa Tuhan dalam kehidupannya. Dan itu sangat terbukti. Ia pada akhirnya memimpin bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir. Dalam perjalanan menuju ke tanah Kanaan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, bagaimana dengan kita? Adakah iman adalah sesuatu yang sangat prinsip dalam kehidupan kita? Tentu, kita akan mengiyakan itu. Karena bagi kita, Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat. Dia adalah jalan kebenaran dan hidup yang sesungguhnya bagi kehidupan kita. Sehingga adalah hal yang sangat disayangkan. Kalau ada orang yang karena kedudukan dan jabatan, karena demi ketenaran, demi menjaga prestisenya, ia menukarkan atau ia meninggalkan imannya di dalam Kristus. Berbahagialah kita semua. Jikalau kita tetap menjaga iman kita, mempertahankan iman kita, dan menolak berbagai tawaran-tawaran yang mau menarik kita untuk meninggalkan Kristus dalam kehidupan kita. Mungkin ada di antara kita, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, menerima tawaran-tawaran yang begitu nyaman, bermain curang,
melakukan tindakan-tindakan yang curang dalam pekerjaan kita. Karena ada sesuatu yang begitu yang kita bisa dapatkan yang mungkin lebih besar dari upah kita, dari gaji kita, dari penghasilan kita. Dengan firman Tuhan malam ini tentunya menuntun kita semua. Bagi Musa ada hal yang lebih besar dengan mempertahankan iman di dalam Kristus. Musa memiliki visi yang begitu jauh ke depan. Bahwa di dalam iman itulah kepada Tuhan menjaminkan kepada kita kehidupan yang kekal di dalam Kristus. Mari senantiasa memohon dan meminta penyertaan Roh Kudus bagi kita semua. Kita dikuatkan untuk menghadapi berbagai tawaran dan godaan yang membuat kita tergoda untuk meninggalkan keyakinan kita di dalam Kristus. Dengan pertolongan Roh Kudus kita dimampukan untuk malah semakin mempersaksikan bahwa iman yang saya miliki sekarang di dalam Kristus Yesus adalah jauh lebih besar dan itu sudah cukup dari berbagai tawaran-tawaran kenyamanan yang diberikan kepada kita. Terpujilah Kristus. Amin firman Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Mari kita menaikkan doa syukur kita berdoa. Allah Bapa di sorga, kami mengucap syukur firman-Mu pada malam hari ini boleh menjadi bahagian kami. Sungguh banyak hal yang menggoda, yang menantang kami, yang menarik kami untuk meninggalkan iman kami di dalam Kristus. Kuatkan kami ya Tuhan di dalam Roh-Mu yang kudus,
Agar kami senantiasa semakin berakar di dalam Kristus. Hidup di dalam pengenalan akan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Kami bertumbuh di dalam Kristus dan menghasilkan buah yang Tuhan kehendaki untuk kemuliaan Tuhan. Berkati kami semua ya Tuhan, anak-anak-Mu, dalam kehidupan kami masing-masing dan dalam kehidupan keluarga kami. Ada harapan dan kerinduan, ada pergumulan-pergumulan yang kami hadapi. Kami percaya penyertaan dan kasih-Mu Tuhan adalah penyertaan dan kasih yang sungguh Engkau nyatakan bagi kami semua dan sudah Engkau lakukan dan nyatakan bagi kami. Berkati kami semua dalam menjalani hidup dan kehidupan setiap hari. Anak-anak kami dalam pertumbuhan iman dan jasmani, di dalam bangku sekolah, bangku kuliah mereka. Berkati kami semua dalam berbagai pekerjaan dan perjuangan-perjuangan dalam hidup dan kehidupan kami. Bagi saudara-saudara kami yang sedang dalam masa-masa pemulihan, sedang berobat jalan, atau mungkin saat ini masih berada di rumah sakit, Tuhan kami mohon lawatan kasih-Mu, menganugerahkan iman dan pengharapan, serta pemulihan yang daripada-Mu. Berkati orang tua kami para lansia, dalam menjalani usia indah kehidupan mereka setiap hari. Juga bagi jemaat-Mu Tuhan, dalam mengangkat pelayanan, di tengah-tengah kehidupan di mana kami berada, di tengah-tengah persekutuan kami masing-masing. Kehadiran kami sebagai gereja-Mu Tuhan, kiranya semakin bermakna sebagai wujud kesaksian iman kami di tengah-tengah dunia ini. Berkati dan lindungi kami dalam menghadapi pandemi COVID ini Tuhan. Berkati pemerintah kami, berkati seluruh tenaga medis yang terus bekerja. Terima kasih Tuhan untuk kondisi-kondisi yang semakin membaik saat ini. Namun kiranya kami tidak lengah. Anugerah hikmat yang daripada-Mu kami mohonkan untuk menghadapi berbagai situasi dan kondisi yang sungguh tak terjangkau oleh akal pikiran kami manusia. Malam menyelubungi kami, berkati kami semua jika sebentar kami akan beristirahat. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa di sorga, ampuni kami dari segala salah dan dosa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami datang berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga, dan Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji syukur kepada Tuhan untuk persekutuan kita pada malam hari ini. Kita percaya tidak ada firman Tuhan yang kembali dengan sia-sia. Tetap semangat dalam menjalani kehidupan kita setiap hari, dalam berjuang, dalam menggapai yang terbaik untuk diri kita, untuk keluarga kita. Tuhan memberkati kita semua. Salam sehat, shalom, dan bongimelo.